Setelah perang dengan Iran, Amerika Serikat memusatkan seluruh perhatiannya pada perang Rusia melawan Ukraina. Dan Vladimir Putin sudah saatnya berhenti bermain-main dan akhirnya membuat kesepakatan damai. Pernyataan seperti itu hari ini disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump segera setelah bertemu dengan Vladimir Zelensky di sela-sela KTT G7. Selain itu, untuk pertama kalinya, Trump mengakui bahwa diktator Rusia, Vladimir Putin, saat ini berada dalam posisi yang lebih lemah terkait perang di Ukraina. Dan dia menambahkan bahwa sedang mempersiapkan pengembalian semua sanksi minyak terhadap Rusia yang sebelumnya dicabut karena perang di Timur Tengah. Zelensky menunjukkan kepada Trump foto Lavra Kiev-Pechersk yang hancur setelah serangan drone Rusia dan menceritakan situasi nyata di garis depan, serta memberi isyarat bahwa Rusia akan menghadapi musim dingin yang sulit jika Vladimir Putin tidak setuju untuk menghentikan perang dan duduk di meja perundingan sebelum musim dingin. Musim dingin jika Vladimir Putin tidak setuju untuk menghentikan perang dan duduk di meja perundingan sebelum musim dingin. Zelensky mengusulkan kepada Trump format pertemuan dengan Putin yang akan sulit ditolak oleh diktator Kremlin jika Donald Trump sendiri yang mendesak pertemuan tersebut. Tidak mungkin Zelensky dan Trump harus terbang ke Moskow. Dan hari ini, para pejabat Eropa sudah memberi isyarat bahwa musim panas ini, mereka akan mencoba menarik diktator Rusia keluar dari bunker untuk melakukan negosiasi nyata. Jadi, mari kita simpulkan hasil pertama pertemuan Donald Trump dan Zelensky di sela-sela G7 di Prancis. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa juga subscribe ke channel Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, pertemuan antara Presiden Ukraina dan Amerika Serikat, Zelensky dan Trump, akhirnya akan berlangsung. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela G7 di Prancis. Meskipun sebelumnya, beberapa media barat menulis bahwa pertemuan seperti itu tidak akan terjadi. Dan hasil dari pertemuan ini sudah banyak berbicara. Tapi saya akan memulai episode ini dengan sebuah video singkat yang bisa menjelaskan banyak hal, dan banyak orang melewatkan video ini. Tapi video itu menunjukkan betapa besar perbedaan cara pejabat Amerika berkomunikasi dengan Zelensky di belakang layar dan di depan umum. Di video itu, saat Trump memasuki KTT G7, terlihat jelas di belakangnya ada Zelensky dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang saling berjabat tangan dan berpelukan cukup erat. Mimpi. Sekarang, langsung ke intinya. Marco Rubio berpelukan erat. Pada G7, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio berpelukan. Trump masuk ke dalam video, Trump di G7. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di G7. Menteri Luar Negeri Trump dan Menteri Luar Negeri saling berjabat tangan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco berjabat tangan cukup erat dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Dalam video tersebut, saat Trump dan Menteri Luar Negeri saling berjabat tangan, mereka berpelukan erat. Masuk ke G7 berpelukan, muncul di G7 Menteri Luar Negeri Rubio dan Trump. Menteri Luar Negeri Rubio berjabat tangan bahwa selama pertemuan dengan Trump membahas isu penguatan pertahanan udara Ukraina. Secara khusus, mereka secara langsung membahas ide untuk memberikan lisensi Amerika kepada Ukraina untuk memproduksi sistem pertahanan udara Amerika seperti Patriot dan juga rudal-rudalnya. Secara terpisah, di KTT juga dibahas persiapan Ukraina untuk musim pemanasan berikutnya. Dan di sini Zelensky menyatakan bahwa kakek tua botak Vladimir Putin harus segera dikeluarkan dari bunker dan dibawa ke meja perundingan, bahkan harus dilakukan sebelum musim dingin. Menurutnya, hal ini penting baik untuk Ukraina maupun Rusia. Zelensky juga mengatakan bahwa ia telah membahas dengan Trump kemungkinan mengadakan pertemuan dengan diktator Rusia di Amerika Serikat dalam format tertentu. Katanya ini akan menjadi inisiatif pribadi Donald Trump. Dan jika Putin kali ini juga takut dan kembali mengurung diri di bunker, maka Amerika Serikat juga akhirnya harus mengambil sikap. Jelas bahwa dia, yaitu Vladimir Putin yang botak dan penuh kesalahpahaman, memang tidak ingin mengakhiri perang ini. Selain itu, Zelensky juga mengingatkan bahwa dia telah menawarkan kepada Vladimir Putin untuk bertemu di mana saja dan kapan saja, tentu saja kecuali di Moskow yang kotor itu, karena tidak ada yang tertarik ke sana. Bahkan format pertemuan dengan Putin di KTT G7 dengan partisipasi semua negara demokratis juga telah dibahas. Tapi Putin tampaknya takut lagi.
Juru bicaranya Dmitry Peskov menyatakan bahwa katanya tidak ada yang ditawarkan kepada Putin dan sekali lagi menyarankan agar Zelensky datang ke Moskow. Karena kakek tua botak Vladimir Putin benar-benar dalam kondisi buruk dan lututnya gemetar setiap kali dia mendengar bahwa dia harus keluar dari bunker dan pergi ke dunia luar. Dan setelah perundingan hari ini dengan Zelensky di Prancis, Trump mengakui bahwa Putin sekarang berada dalam posisi yang lebih lemah dan mendesaknya untuk akhirnya membuat kesepakatan. Pertama-tama, Trump menyatakan bahwa setelah perang dengan Iran berakhir, fokus Amerika Serikat bergeser pada upaya mencapai perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Menurut Trump, pada tanggal 14 Juni, ia melakukan percakapan telepon yang sangat baik dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan diktator Rusia Vladimir Putin. Setelah itu, ia menyatakan, kutipannya, "Menurut saya, mungkin kita bisa melakukan sesuatu dalam hal mencapai perdamaian. Benar-benar bisa. Saya pikir mereka berdua terbuka untuk itu. Sekarang, setelah perang dengan Iran selesai, kita akan fokus pada hal ini dan melihat apakah kita bisa menyelesaikannya sampai tuntas." Dan kemudian Trump menyatakan bahwa Putin sebaiknya berhenti bermain-main. Dan selanjutnya, kutipan lagi. "Dengar, Rusia harus membuat kesepakatan. Rusia telah kehilangan banyak sekali orang, begitu juga Ukraina. Bulan lalu, mereka kehilangan 35.000 tentara. Apa yang terjadi di sana benar-benar gila. Mereka terus berperang dan kehilangan tentara. Ada ketidaksukaan yang kuat antara Zelensky dan Putin." Dan setelah pertemuan antara Trump dan Zelensky, seorang jurnalis Deutsche Welle, Michaela Kefner, yang saat ini berada di lokasi KTT, melaporkan bahwa Presiden AS mengakui bahwa diktator Rusia Vladimir Putin saat ini berada dalam posisi yang lebih lemah terkait perang di Ukraina. Berikut kutipannya. Trump mendengarkan Zelensky dan para pemimpin Eropa dan mengakui bahwa selama pembahasan situasi di Ukraina pada KTT G7, Putin saat ini berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat berencana untuk segera melanjutkan penerapan sanksi minyak terhadap Rusia. Karena situasi pasokan minyak menjadi lebih baik seiring dengan adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Oleh karena itu, minyak Rusia di pasar dunia sudah tidak lagi dibutuhkan dalam jumlah besar. Dan di sini saya ingatkan bahwa pada bulan Maret, Amerika Serikat sebenarnya telah menangguhkan sebagian sanksi terhadap Rusia. Yang dimaksud adalah diizinkannya ekspor minyak dan produk minyak Rusia yang sudah dimuat. Washington membenarkan langkah ini dengan alasan bahwa karena perang melawan Iran, Selat Hormuz diblokir, yang secara signifikan mempersulit pasokan minyak dari negara-negara Timur Tengah. Hari ini, Trump mengatakan bahwa situasinya telah berubah, jadi pada dasarnya minyak Rusia dalam jumlah besar tidak lagi dibutuhkan di pasar dunia. Minyak itu bisa diblokir lagi. Dan hari ini, Zelensky bertemu dengan banyak pemimpin Eropa dan bukan hanya itu, di sela-sela KTT G7. Di sana ada pemimpin Kanada misalnya, juga pemimpin Amerika Serikat. Dan jelas bahwa ide negosiasi dengan Rusia sedang dibahas dengan partisipasi Eropa. Dan inilah Menteri Luar Negeri Jerman Johann Vadiful menyatakan bahwa perundingan damai untuk mengakhiri perang di Ukraina bisa dimulai musim panas ini, karena perang sebenarnya telah menemui jalan buntu. Namun di sini juga tidak boleh dilupakan bahwa selama negosiasi melalui telepon dengan Vladimir Putin pada 14 Juni, Trump berjanji kepada diktator Rusia itu untuk menekan Zelensky dan Eropa, serta kembali mengirim utusannya ke Moskow. Vitkova dan Kushner. Dan hari ini di Moskow, asisten Putin Ushakov sudah menyatakan bahwa dia berharap utusan Trump akan tiba di Moskow pada hari Jumat setelah penandatanganan perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran di Jenewa. Nah, setelah mereka dicuci otak oleh orang Rusia, Trump biasanya langsung mengubah retorikanya secara drastis. Jadi, kita hanya bisa berharap bahwa Eropa pada akhirnya dapat membuat Donald Trump berubah pikiran. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Silakan berlangganan saluran ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa.